Halo, selamat malam. Kembali berjumpa dengan Bisnis Ma Channel, sebuah edukasi bisnis yang hari ini kita akan berbagi dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Oke, kali ini malam ini ya luar biasa, ini kedatangan tamu nih, orang-orang yang sudah betul-betul menunjukkan dari kehidupan di masa lalu mungkin sebagai karyawannya. Ini kita kenalin dulu, ada Pak Oprop ini ya. Selamat malam Pak Oprop. Selamat malam. Oke, ini ada Pak Ucup ya. Selamat malam Pak Ucup ya. Pak Roni, gimana Pak Roni, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Selamat datang di acara Bisnis Ma, yang dimana kita akan berbagi pada teman-teman tentang pengalaman apa sih yang didapat setelah berbisnis atau melakukan penjualan atau sebagai sales gitu ya, atau memulai sebagai entrepreneur. Oke, kita akan mendengar apa yang mungkin bisa disampaikan pengalaman dari Pak Oprop ini. Oke, Pak Oprop, ya silakan. Oke, ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diri Supriyatna. Nah, mungkin ada julukan ya di Mulia Abadi ini. Julukannya di Pak Oprop ya. Kenapa yang bisa disebut Pak Oprop ini? Ya mungkin karena ya, kalau kita buka ini ya mungkin pelontos lah ya. Nah, tapi yang satu hal yang luar biasa ya, yang terjadi dalam hidup saya. Nah, ketika itu saya bekerja di sebuah pabrik ya, di Palasari lah ya, pabrik tekstil. Saya bekerja selama 12 tahun. 12 tahun ya. Ya. Impian saya dulu selama 12 tahun itu ingin punya rumah. Oh iya. Nah, bagaimana caranya? Saya tiap malam saya berpikir ya. Saya terus coba menabung bagaimana caranya untuk punya rumah selama bekerja. Memang target rumah seperti apa dulu itu Pak Oprop yang ya, senilai budget berapa nih? 200 juta lah. 200 ya, juta itu. 200 juta bagaimana saya mendapatkan rumah 200 juta bagaimana caranya. Tapi kalau dulu 200 juta nilainya, kira-kira budget nabung berapa itu Pak Oprop? Berapa lama kira-kira? Full gaji selama 10 tahun mungkin. 10 tahun baru bisa dicapai. Iya, itu full gaji saya. Konsisten itu, kalau konsisten. Ya. Tapi saya kan sehari-hari dari mana? Kalau gaji semua ditabung untuk 200 juta, saya harus menabung 10 tahun full gaji gitu ya. Iya. Nah, itu hal yang tidak mungkin gitu ya. Berarti kalau misalnya disisihkan sebagian berarti lebih lama lagi Pak. Iya. Kemudian saya berpikir untuk cari usaha yang lain ya, misalkan di rumah bisnis kayak mie ayam yang dikendalikan sama istri, warung gitu ya. Tapi itu pun hanya membantu, tidak semua full ya. Nah, bisa menyisihkan mungkin kurang lebih 500 sampai ya 1 juta lah ya, untuk menyisihkan itu bisa. Tapi belum nyampe 200 juta untuk 10 tahun ke depan itu ya. Gimana caranya? Kembali saya mengenal ya MLM saya bergabung ya dengan beberapa perusahaan MLM ya, untuk mengenal bagaimana sistem yang di MLM itu saya terapkan ya. Saya putuskan aja di situ, karena kalau bisnis tidak bisa kita bercabang ya ke sana ke sini, jadi saya bingung sendiri. Saya putuskan keluar dari pekerjaan itu. Jadi keluar itu. Berarti harapan buat rumahnya gimana itu kalau keluar? Nah, saya akan putuskan untuk berbisnis, berbisnis. Ya, berhijrah gitu ya. Kalau saya tidak berhijrah, mungkin ya saya tetap di pabrik gitu kan sampai saat ini. Saya berhijrah untuk berbisnis yang melalui satu perusahaan besar di Bandung ya. Itu di situ saya berbisnis sampai ke Jawa Timur ya, dibawa oleh rekan saya. Mungkin ada di sini juga ada. Bagus mana ya rekan saya dulu ya. Ayo kita gabung ke sebuah perusahaan yang dia kelola. Saya dibawa ke Jawa Timur untuk berbisnis, mengenalkan bisnis seperti apa. Nah, alhamdulillah singkat cerita, di situ saya mengenal sistem bisnis yang baik, ya, dengan bisa mengeluarkan semua emosi saya ya. Karena di pabrik itu saya punya emosi, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil. Satu hal itu aja di rumah dulu, bagaimana caranya ya. Ternyata bergabung dengan perusahaan tersebut ya, saya mampu ya untuk menggapai impian yang saya harapkan ya, kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun. Durasi waktu 1 tahun ya. 1 tahun. Mobil rumah dapat itu. Alhamdulillah itu sudah 1 sampai 1,5 tahun lah. Ya itu sudah didapatkan dua-duanya. Karena kan kemajuan bisnis sangat luar biasa. Nah, itu dengan tentunya kerja keras ya teman-teman ya, kerja keras. Kemudian saya juga tekad yang kuat, bulat, tidak benjol-benjol ya, tapi bulat gitu. Bulat aja ya, tidak benjol-benjol. Nah, dan saya selalu mengikuti arahan-arahan dari manajemen yang diberikan ya. Ya alhamdulillah itulah hasil yang sudah saya dapatkan.
Saya berterima kasih sekali karena dengan hijrah tersebut merubah kehidupan saya yang tadinya mungkin orang melihat ya mungkin kurang lah gitu, karena saya kan cuma gaji sendiri, tidak istri saya tidak bekerja ya. Dibanding yang dua bekerja itu akan lebih baik. Saya sendiri, tapi saya mampu membuktikan kepada mereka ya, teman-teman yang ada dulu ya, saya pun bisa ya untuk menggapai impian saya tersebut. Oke, berarti dengan berbisnis itu adalah menjadi satu jalan yang positif untuk membangun impian yang sudah direncanakan tersebut ya Pak. Iya. Oke, pesan-pesan pada teman-teman barangkali untuk anak muda yang saat ini masih malas berbisnis, masih malas untuk berjualan, malas untuk melakukan sesuatu yang membangun dirinya, mungkin belajar menjadi entrepreneur, apa nih dari Pak Prof nih? Ya, semuanya mulai proses ya. Segala sesuatu dengan proses dan juga tekad yang kuat ya. Tidak ada keberhasilan tanpa tekad yang bulat dan kuat. Apapun yang terjadi, rintangan, apapun yang kita hadapi, kita belajar dari kegagalan, terus menerus kita hadapi ya. Sesuatu itu anggap aja itu ringan. Jadi jangan kita menganggap sebuah beban ya. Kita anggap semua itu ringan dengan ketenangan hati, jiwa yang juga kuat ya. Itu insya Allah semua itu akan dilewati dengan proses yang mudah gitu ya. Tidak ada yang susah ya. Tidak ada yang susah. Semuanya mudah. Luar biasa nih Pak Prof ya. Dari zero begitu ya. Oke, selanjutnya ini kita akan berbincang-bincang. Ini seseorang yang mungkin punya latar belakang seperti apa, kemudian kehidupannya seperti apa di masa lalu, dan hari ini dia sudah berbisnis seperti apa pengalaman dia nih. Kita dengarkan nih dari Pak Ucup ya. Oke ya, Usman, terima kasih, selamat malam. Oke, nama saya Yusuf Supriyadi, saya Jaruk dari Cianjur. Ya. Oke, siap. Dulu latar belakang saya juga sama, saya bekerja sebelum terjun di dunia bisnis ataupun di dunia entrepreneur seperti ini. Ya dulu yang namanya kerja seperti itu kita dibatasi, itu tidak bisa apa yang namanya menghasilkan secara apa yang ada di pikiran saya. Dan ternyata itu menjadi salah satu bentuk yang memang menjadi problem bagi saya, karena secara luar biasa yang saya ingin menggapai lebih dari apa yang didapatkan saat itu. Dan itu saya terus berpikir terus seperti apa nih, bahkan sampai pusing. Tapi alhamdulillah saya dikenalkan kepada seseorang yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Usman Kusmana tentunya. Dan alhamdulillah ketika sudah bertemu beliau, saya diajarkan dan terus berlatih, dan dia bisa memberikan dan menemukan jalan yang luar biasa. Masuk di dunia entrepreneur itu menjadikan diri saya, Pak Usman Kusmana, itu menjadi luar biasa. Jadi posisinya ternyata di dalam dunia bisnis itu tidak hanya untuk menghasilkan uang, tapi di situ membuat salah satu pengembangan diri, potensi kita akan keluar. Secara kerja keras, secara pengalaman, pengetahuan kita itu semakin luas. Intinya menemui dengan siapa, dan itu siapa itu memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Tentunya membangun kualitas diri. Kualitas diri tentunya. Nah, kualitas diri. Betul sekali. Cara berpikir, semua ya, bekerja keras semua dan belajar terus, karena memang dalam dunia entrepreneur menurut saya ini adalah salah satu tantangan yang sangat besar sekali, dan saya menyukai hal itu tentunya ya. Tidak hanya tentang masalah penghasilan ya, betul ya, Usman, tapi secara kualitas diri kita harus terus belajar setiap saat, dan itu yang menjadikan selalu bergairah dalam hidup saya. Artinya di sistem berbisnis itu kita nggak bisa ketika tidak belajar ya. Betul sekali Mas. Makanya selama kita hidup itu belajar terus. Belajar terus. Ketika kita tidak berubah, ketika kita tidak belajar, maka kita akan dilindas seperti itu dengan keadaan tersendiri. Karena apalagi saat ini dengan zaman yang lebih modern lagi. Jadi kalau kita tidak terus berevolusi, maka kita pasti punah. Itu aja terus mana ya. Seperti dinosaurus ya. Nah betul, seperti itu, akhirnya kan punah. Nah, makanya dalam dunia seperti ini adalah sebetulnya banyak orang melihat dalam dunia salesman atau bisnis itu hal yang berat. Sebetulnya tidak. Bahkan di situ akan menemukan sebuah gairah hidup, tujuan dan jalan hidup kita akan terus berkembang dan terus bergairah ketika kita terus belajar. Ternyata banyak orang mungkin mengeluh saat ini, tapi menurut saya tidak ada keluhan ketika kita terus belajar mengembangkan diri. Malahan kita melihat keadaan-keadaan tertentu itu ya bisa kita hadapi sebetulnya. Kusmana ya seperti itu. Dan alhamdulillah lah di dunia, intinya di satu perusahaan MA ini memberikan jalan yang sangat mudah ya. Di situ pengembangannya ada, secara bisnisnya ada, untuk investasi semuanya juga sudah ada, karena dibimbing oleh dengan ataupun mentor-mentor yang sangat luar biasa tentunya ya, Pak Kusmana.
yang menjadi luar biasa. Artinya untuk berbisnis itu seseorang harus berani mengosongkan gelas ya, artinya membuang baju besi. Betul. Atau egonya. Karena kalau masih ego dibangun di dalam dirinya berat untuk belajar ya. Betul sekali. Iya. Pesan-pesan buat teman-teman nih. Untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia entrepreneur, sebetulnya yang penting kita punya keberanian, kepercayaan diri. Karena sebetulnya intinya kita terus mau berkembang, menggali potensi diri kita sampai di mana lampaui batas kemampuan kita. Nah, jadi jangan ada down atau gimana, lampaui sesuatu yang belum tercapai, maka kita harus terus berjuang, belajar terus. Karena gini, apalagi seperti entrepreneur ini, sebetulnya salah satu bisnis yang menjadikan kita akan lebih maju lagi, berniaga lah tentunya seperti itu ya teman-teman. Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga tentunya. Nah ini adalah salah satu jalan di mana niaga kita berbisnis jalan, pengembangan diri kita luar biasa, untuk lingkungan, untuk diri kita itu luar biasa sekali. Intinya jangan menyerah, terus semangat, pantang menyerah. Karena kenapa? Setiap kesedihan, setiap pembelajaran yang kita dapatkan itu menjadi salah satu modal untuk kita. Kesedihan, air mata, kerja keras, keringat, semuanya ketika kita mau melakukan dengan ikhlas dan juga dengan sabar, maka itu adalah sebuah balutan yang akan menemukan hasil indah kita di kemudian hari. Oke teman-teman, seperti itu. Luar biasa. Oke teman-teman, nah ada satu orang lagi nih namanya Pak Roni. Oke Pak Roni, apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman nih Pak Roni? Pengalaman Pak Roni seperti apa? Oke teman-teman semuanya di channel Mulia Abadi ya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, tapi saya familiar di Mulia Abadi dikenalnya dengan sebutan Bapak Roni. Mungkin Pak Usman, pengalaman pribadi saya ya di bidang bisnis Mulia Abadi ini sangat luar biasa. Pertama dari sikap ya. Yang mungkin dulu sikap saya seperti ibaratnya kebanyakan orang mungkin kurang dibangun dari segi hal pola pikir mungkin ya. Nah, begitu saya bergabung di Mulia Abadi, pola pikir saya berubah, sikap saya berubah, dan saya terus diarahkan untuk selalu belajar ya, untuk selalu berpikir secara entrepreneur, atau untuk berpikir supaya berpikir besar gitu. Seperti itu. Dan pengalaman saya yang sangat luar biasa ya di bisnis Mulia Abadi ini, saya bisa keliling Indonesia. Wih, luar biasa. Iya, bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Yang mungkin orang memimpikan itu ingin keliling Indonesia itu harus mengeluarkan modal yang sangat besar mungkin ya. Tapi saya dengan berbisnis, saya bisa mengetahui ya seluruh daerah Indonesia. Gratis lagi. Dan ini sangat luar biasa. Dapat uang lagi. Jadi keliling Indonesia sambil mencari cuan lah. Itu istilahnya. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa, yang mungkin teman-teman di luaran juga mungkin ingin ya keliling Indonesia, bahkan kedepannya keliling dunia mungkin ya gitu. Tapi ini sangat luar biasa. Dan teman-teman semuanya, pesan dari saya, kalau kita ingin impian kita tercapai, pertama kita harus belajar ya. Jangan bosan belajar. Terus yang kedua, kita harus punya teman. Teman yang gimana? Jadi ibaratnya kalau kita ingin sukses, kita harus berteman dengan orang yang sukses. Ibaratnya gini, kata Bapak Helmi Yahya ya, gitu. Burung burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi kita harus mampu berteman dengan orang sukses. Nah seperti itu teman-teman, pesan dari saya. Jadi jangan lupa belajar ya. Untuk impian kita ingin dikejar, jadi kita harus belajar ya. Itu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih ya Pak. Baik teman-teman, artinya semua orang punya potensi, tapi boleh jadi tidak semua orang menyadari ya. Tidak semua orang menyadari. Anda harus mengenal untuk bisa mengeluarkan potensi diri. Potensi itu bisa keluar ketika Anda berani, punya keyakinan, punya niat yang kuat, dan mulailah Anda menjadi sebagian dari orang-orang yang mau mencapai impian, menentukan satu impian yang bisa Anda kejar dalam hidup ya. Semua orang punya potensi, dan potensi itu bisa dibangun, potensi itu bisa dilatih, dan bisa menjadikan
potensi tersebut mengantarkan pada impian-impian yang Anda harus wujudkan. Baik teman-teman ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk nih ya Pak Roni, terima kasih Pak Yusuf, Pak Prof, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Bisnis Channel ya, lawan keraguan dan hancurkan ketakutan.